Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan mempelajari materi mengenai sudut istimewa atau perbandingan trigonometri dari beberapa sudut standar. Sudut standar atau sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar nilai perbandingan trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat dan 90 derajat. Nah, kalau misalkan 0 derajat dalam radian itu 0. 90 derajat kalau dalam radian itu V per 2. Ingat, nilai V dalam radian itu apabila kita konversi ke dalam derajat, nilainya adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat dibagi 2, 90 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y. Nah, artinya ini ada di kuadran berapa? Nah, ini adalah sudut-sudut di kuadran 1. Makanya kita akan bahas sudut-sudut yang ada di kuadran 1. Ini adalah titik O, kemudian kita tarik garis dari titik O ke titik P. Lalu dari titik P kita tarik garis ke sumbu Y. Kita kasih misalkan ini titik M. Maka ini menjadi segitiga siku-siku dengan siku-siku di M. Kalau misalkan sudutnya kita anggap di sini sudut theta dan posisinya ada di sini, maka sin theta itu apa? Sin theta itu kan demi ya, sin demi, depan miring. Nah, di sini depannya berarti PM. Ini depannya yang ini, PM, miringnya yang ini, OP. Sehingga sin theta itu adalah PM per OP. Kemudian kalau cos theta, cos itu adalah cosami, cos samping miring. Nih, sampingnya berarti ini OM, kemudian miringnya OP. Sehingga cos theta itu adalah OM per OP. Lalu tan theta, tan desa, depan samping. Ini depannya PM, sampingnya OM, sehingga tan theta itu adalah PM per OM. Kita akan menentukan nilai perbandingan untuk sudut 0 derajat. Nah, biar jadi 0 derajat gimana? Tentu garis OP ini harus kita turunkan ke bawah. Ya, sampai garis OP ini berhimpit dengan garis OX. Nah, apabila garis OP ini kita geser ke bawah atau sampai berhimpit dengan garis OX, maka PM jadi berapa nih? Panjang PM-nya jadi 0. Ya, sehingga sin 0 derajat itu PM-nya 0. OP-nya kita anggap nilainya berapa aja lah. Bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Yang penting angka positif ya. Sehingga 0 dibagi OP itu adalah 0. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan sin 0 derajat itu adalah 0. Lalu untuk cos. Cos 0 derajat itu OM per OP. OM-nya ini. Nah, pada saat tadi OP kita geser sampai berhimpit dengan sumbu X, maka panjang OP itu akan sama dengan panjang OM. Sehingga di sini OM sama dengan OP. Sehingga cos 0 derajat, OM-nya bisa kita ganti dengan OP. Sehingga ini adalah OP per OP. Nah, OP dibagi OP, tentu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang tan 0 derajat. Tadi tan 0 derajat itu PM per OM. PM-nya tadi sudah kita tentukan, 0. Kemudian OM-nya ya sama dengan OP, bisa 0 per OP, ya hasilnya berarti 0. Atau 0 per OM pun nggak masalah. Ya, hasilnya 0. Nah, di sini jadi bisa kita tentukan bahwa sin 0 derajat itu 0, cos 0 derajat itu 1, tan 0 derajat itu 0. Lalu untuk 3 perbandingan berikutnya, kosekan, sekan, kotangan.
Nah, untuk kosekan 0 derajat, teman-teman ingat kembali kosekan itu kan perbandingannya tuh kebalikan dari sin. Jadi kalau ini 0 per OP, maka kosekan 0 derajat tuh OP per 0. Nah, OP per 0 berarti tak terdefinisi. Lalu untuk sekan 0, maka akan sama dengan cos 0. Ini tinggal kita balikan. Maka ini tetap aja jadi OP per OP. Maka hasilnya adalah 1. Lalu untuk kotangan 0 derajat, berarti kita balik dari sini, OM per 0 atau OP per 0, sama kayak ini. Maka hasilnya tak terdefinisi. Nah, inilah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Sekarang kita lanjutkan untuk sudut 90 derajat. Pemahamannya sama seperti tadi, hanya sekarang kita gesernya OP ini kita geser sampai berhimpit dengan sumbu Y. Nah, pada kondisi seperti itu, maka panjang OP itu akan sama dengan panjang PM. Ya. Sehingga bisa kita tulis PM sama dengan OP. Nah, sin 90 derajat tadi PM per OP. Sehingga bisa kita tulis PM per PM. Atau OP per OP boleh. Dan hasilnya adalah 1. Kemudian untuk cos 90 derajat, nah balik lagi tadi ke gambar. Pada saat OP-nya kita geser sampai berhimpit dengan OY, tentu ini juga kan akan bergeser nih, garis OM. Nah, garis OM-nya ini, panjang OM-nya ini akan sama dengan 0. Ya kan, pada saat ini digeser ke sini, maka dia akan sama dengan 0. Sehingga OM-nya kita ganti dengan 0. 0 per OP. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian tan 90 derajat berarti PM per 0. Berarti tak terdefinisi. Kemudian untuk kosekan 90 derajat tinggal kita balik dari sini. Jadi PM per PM atau OP per OP ya. Sama aja nih. Nah, jadi mau PM per PM, mau OP per OP sama saja. Nah, ini hasilnya adalah 1. Lalu sekan 90 derajat berarti OP per 0. Ya, hasilnya tak terdefinisi. Untuk kotangan 90 derajat berarti 0 per PM. Atau 0 per OP. Ya, hasilnya adalah 0. Paham ya? Nah, ini adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat atau kalau dalam radian itu V per 2. Sekarang kita akan lanjutkan ke nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat atau kalau dalam radian V per 6 dan 60 derajat atau kalau dalam radian V per 3. Perhatikan kembali diagram Cartesius ini. Ini adalah diagram Cartesius yang posisinya berada di kuadran 1. Kita buat lagi titik O, kemudian kita tarik garis sehingga terbentuk garis OP. Dari P kita tarik ke bawah sampai titik M. Nah, ini adalah segitiga siku-siku yang siku-sikunya di M. Nah, perhatikan pada saat sudut ini 60 derajat, maka sudut di sini adalah 30 derajat. Kenapa? Karena jumlah sudut dari segitiga itu 180. Jadi pada saat kita buat di sini 60 derajat, maka di sini 30 derajat. Nah, sekarang kita tarik garis dari titik P ke titik Q yang sama. Ya, jadi ini 30 derajat juga, kemudian di sini berarti 60 derajat ya. Sehingga ini akan terbentuk segitiga sama sisi. Nah, kalau misalkan kita misalkan OP-nya A, maka PQ juga A, kan gitu ya. Kemudian OQ juga A. Nah, sekarang kalau OQ-nya A, maka OM setengahnya dari A, atau kita tulis A per 2. MQ juga sama, A per 2. Sekarang kita tentukan nilai PM. Untuk mencari nilai PM, kita bisa fokus ke segitiga OMP. Segitiga OMP kan segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pitagoras untuk mencari PM. PM sama dengan akar kuadrat dari OP kuadrat dikurang OM kuadrat. Tinggal kita substitusikan angkanya.
OP itu A, berarti ini A kuadrat. Kemudian OM-nya A per 2, berarti A per 2 kuadrat. Nah, A per 2 kuadrat berarti ini A kuadrat, ini 4 ya. Sehingga A kuadrat dikurang A kuadrat per 4. Nah, ini gunakan konsep pecahan. A kuadrat, kita samakan penyebutnya, maka ini menjadi 4A kuadrat per 4. Nah, sehingga 4A kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti 3A kuadrat per 4. Nah, ini A kuadrat sama 4-nya. 4 ini kan bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat. Jadi ini A kuadrat, ini 2 kuadrat. Nah, maka bisa kita keluarkan menjadi A per 2 akar 3. Seperti ini ya. Nah, maka PM itu A per 2 akar 3 atau boleh kita tulis A akar 3 per 2. Sama saja. Sekarang kita akan tentukan nilai sin 30 derajat. Kalau kita tentukan sin 30 derajat dulu, berarti kita lihat yang ini. Ya. Sin demi, berarti depannya ini OM, miringnya ini OP. Nah, OM-nya di sini adalah A per 2, OP-nya adalah A. Langsung aja kita tulis A per 2 dibagi A. Sebetulnya boleh juga teman-teman tulis A per 2 per A. Sama saja ya. Nah, di sini ingat lagi pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan berarti ini kita kali, ini harus kita balik. Sehingga A per 2 kita kali dengan 1 per A. Nah, ini A-nya bisa kita bagi. A per A itu adalah 1, maka hasilnya adalah 1 per 2. Bisa ya? Ini untuk sin 30 derajat. Nah, sekarang kalau cos 30 derajat, nah, cos berarti samping miring. Nah, ini PM, sampingnya, kemudian per OP ini harusnya PM ya. Silahkan diganti. Nah, PM-nya itu adalah A akar 3 per 2. Kemudian OP-nya adalah A. Jadi bisa kita tulis A akar 3 per 2 dibagi A. Ini sama seperti tadi. Berarti A akar 2 dikali 1 per A. Ini A-nya bisa kita bagi. Ya. Ini menjadi 1. Sehingga akar 3 dikali 1 akar 3. 2 dikali 1 2. Maka akar 3 per 2. Akar 3 per 2 ini bisa kita tulis 1 per 2 akar 3. Nilainya sama saja, hanya berbeda bentuk. Kemudian tan 30 derajat, A per 2 dibagi A akar 3 per 2. Nah, berarti ini bisa kita tulis A per 2 dikali 2 per A akar 3. Ini bisa kita bagi. Kemudian 2-nya juga bisa kita bagi, sehingga 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 itu kita rasionalkan. Nah, ini perhitungannya saya buat di sini. Jadi 1 per akar 3, kalau kita rasionalkan berarti kita kali dengan akar 3 per akar 3. Nah, 1 dikali akar 3 berarti akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Maka ini hasilnya akar 3 per 3. Nah, bentuk akar 3 per 3 bisa kita tulis juga 1 per 3 akar 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Ini kan 1 per 2. Berarti tinggal ini 2 dibagi 1. Nah, 2 dibagi 1 berarti 2. Gitu ya. Kemudian sekan 30 derajat berarti kebalikan dari cos. Nah, ini kan 1 per 2 akar 3. Tadi bisa ditulis akar 3 per 2. Maka tinggal kita balik menjadi 2 per akar 3. Nah, ini juga sama, kita rasionalkan. Kita kali akar 3 per akar 3. 2 kali akar 3 berarti 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Nah, bentuk ini bisa kita tulis 2 per 3 akar 3. Lalu kot tangan 30 derajat berarti kebalikan dari tan. Berarti bisa kita lihat yang ini ya, tadi ya, perhitungannya ini akar 3 per 3. Nah, akar 3 per 3 kalau kita balik berarti kan 3 per akar 3. Ini bisa kita rasionalkan, jadi kita kali akar 3 per akar 3. Maka ini jadi 3 akar 3 per 3. Nah, 3 dibagi 3, 1. Sehingga kotangan 30 derajat itu adalah akar 3. Nah, sebetulnya teman-teman boleh juga yang ini yang kita balik, sama aja ya. Ini lebih mudah, jadi lebih cepat. Ini kan 1 per akar 3 tadi nih. Kalau kita balikan, maka akar 3 per 1. Nah, langsung kan? Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke 60 derajatnya.
Sekarang ini 60 derajat, berarti kita lihat di sini. Sin 60 derajat, sin demi, depannya berarti ini, PM. Miringnya OP. Maka PM-nya A akar 3 per 2, OP-nya A. Kita tulis seperti ini ya. A akar 3 per 2 dibagi A. Ini bisa kita tulis A akar 3 per 2 dikali 1 per A. Nah, ini A-nya bisa kita bagi sehingga hasilnya adalah akar 3 per 2. Atau bisa kita tulis 1 per 2 akar 3. Kemudian untuk cos 60 derajat. Ini cos 60 derajat. Cos sami. Samping miring. Sampingnya OM. Miringnya OP. Nah, berarti OM per OP. OM-nya A per 2. OP-nya A. Jadi A per 2 dibagi A. Berarti A per 2 dikali 1 per A. Ini kita bagi sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Kemudian tan 60 derajat. Tan desa depan samping PM per OM. Nah, berarti A akar 3 per 2 dibagi A per 2. Jadi bisa kita tulis A akar 3 per 2 dikali 2 per A. Ini bisa kita bagi, ini juga bisa kita bagi. Sehingga hasilnya adalah akar 3 per 1. Maka hasilnya akar 3. Kemudian untuk kosekan 60 derajat, kita tinggal lihat yang ini. Ya. Ini akar 3 per 2, berarti kita balik menjadi 2 per akar 3. Rasionalkan. Ini berarti menjadi 2 akar 3 per 3, atau bisa kita tulis 2 per 3 akar 3. Lalu untuk sekan 60 derajat, kita lihat yang ini. Berarti kita balik menjadi 2 per 1. 2 per 1 itu adalah 2. Lalu cot 60 derajat, kebalikan dari tan. Nah, ini tannya akar 3. Akar 3 itu akar 3 per 1 ya. Nah, berarti ini cot 60 derajat itu 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 kita rasionalkan. Berarti kita kali akar 3 per akar 3. Kemudian 1 kali akar 3 berarti akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Nah, bentuk ini bisa kita tulis 1 per 3 akar 3. Jadi ini adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Sekarang kita lanjut ke sudut 45 derajat. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat atau dalam radiannya pi per 4. Nah, kita buat seperti tadi. Sumbu X dan sumbu Y, kemudian garis OP. Kemudian kita tarik juga dari P ke M. Nah, pada saat sudutnya 45 derajat, maka ini akan terbentuk segitiga sama kaki. Jadi kalau misalkan OM-nya kita misalkan A, maka PM-nya A. Kemudian OP-nya berarti A akar 2. Langsung aja ya, kalau di sini A, maka A akar 2. Kalau di sini 3, di sini 3, 3 akar 2. Nah, kalau penasaran, teman-teman bisa hitung menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sekarang sin 45 derajat, sin demi, depan miring, berarti PM per OP. Nah, PM-nya itu A. OP-nya A akar 2. Berarti A per A akar 2. Ini tinggal kita bagi. A dibagi A berarti 1 per akar 2. Nah, 1 per akar 2 kita rasionalkan. Berarti kita kali akar 2 per akar 2. Maka akar 2 per 2. Ini bisa kita tulis 1 per 2 akar 2. Kemudian cos 45 derajat, cos sami, samping miring, sampingnya OM, miringnya OP, berarti sama ya. OM-nya A kayak gini per akar 2, ya perhitungannya ini. Maka hasilnya 1 per 2 akar 2. Lalu tan 45 derajat, tan desa, berarti PM per OM. Nah, maka A per A, maka hasilnya 1. Kemudian untuk kosekan 45 derajat, berarti kita balik yang ini. Berarti 2 per akar 2, maka kita rasionalkan. Berarti kali akar 2 per akar 2. Ini berarti jadi 2 akar 2 per 2. Ini bisa kita bagi. Maka hasilnya adalah akar 2. Lalu, sekan 45 derajat pun pasti sama. Kemudian kotangan 45 derajat juga sama, A per A ya, maka hasilnya 1. Nah, dari apa yang sudah tadi kita pelajari, kita bisa simpulkan untuk sudut di kuadran 1
ya, untuk sudut istimewa sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen seperti ini. Bisa teman-teman pelajari. Ya, sin 0, ini nggak usah dikasih X, ini sin 0, sin theta ya, tetanya ini. Berarti sin 0 ini dalam bentuk radian, ini dalam bentuk derajat. Jadi sin 0 itu adalah 0. Kemudian sin 30 derajat atau sin V per 6 berarti setengah. Kemudian sin 45 derajat atau sin V per 4 itu setengah akar 2. Kemudian sin 60 derajat setengah akar 3 dan sin 90 derajat 1. Nah, akhirnya di sini teman-teman harus hafal untuk angka-angka ini. Ya, jadi silakan dihafalkan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau sinnya sudah hafal, untuk cos itu tinggal dibalik. Mulai dari sini. Jadi 1, tuh. Setengah akar 3, tuh. Setengah akar 2, setengah 0. Gitu ya. Maka teman-teman fokus dulu menghafalkan dan memahami sin dari 0 sampai 90 derajat. Kalau sudah hafal dan paham sin, maka lanjut ke cos. Kalau sudah paham cos, lanjut ke tan. Ya. Untuk tan, ingat tan itu bisa juga sin per cos. Jadi bisa teman-teman hitung dari sini. 0 dibagi 1 berarti 0. Setengah dibagi setengah akar 3, maka 1 per 3 akar 3. 1 per 2 akar 2 dibagi 1 per 2 akar 2, maka 1. Kan gitu. Setengah akar 3 dibagi setengah, tuh berarti akar 3. 1 dibagi 0 tak terdefinisi. Jadi, sekali lagi fokus, hafalkan dan pahami untuk sin dan cos terlebih dahulu. Ya, kalau sudah hafal dan paham sin cos, lanjut ke tan. Caranya tinggal sin per cos. Kemudian, untuk kosekannya, bisa kita gunakan hubungan antar perbandingan trigonometri. Ya, di mana kosekan itu 1 per sin. Ya, ini berarti 1 per 0. Ya kan? Atau bisa langsung lihat dari sini, ini 0 per 1 gitu ya, kita buat jadi pecahan. Maka jadi 1 per 0. 1 per 0 tak terdefinisi. Nah, ini tinggal kita bagi, ini 2 dibagi 1. Tinggal dibalik dari bawah gitu ya. Maka 2. Kemudian yang ini berarti 2 per akar 2. Ya, 2 per akar 2, hitung, nah hasilnya akar 2. Kemudian ini berarti 2 per akar 3. Ya, kalau kita rasionalkan menjadi 2 per 3 akar 3. Kemudian ini 1 berarti 1 per 1 kan? 1 gitu. Kemudian untuk sekan. Nah, sekan sama. Ini berarti kan 1 per 1 ya. 1 per 1 berarti tetap 1. Kemudian ini berarti 2 per akar 3. Maka jadi 2 per 3 akar 3. Yang ini 2 per akar 2. Maka kalau kita rasionalkan jadi akar 2. Yang ini 2 per 1 berarti 2. Yang ini 1 per 0 berarti tak terdefinisi gitu ya. Kemudian yang terakhir, kotangan. Bisa ya, mudah-mudahan teman-teman paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.